Halo, selamat datang teman-teman kelas 7. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama materi biologi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apakah terumbu karang termasuk makhluk hidup? Ciri-ciri yang pertama yaitu bernapas. Alat pernapasan manusia dan hewan contohnya di bawah ini. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Tumbuhan juga melakukan pernapasan loh. Seperti yang kita tahu, tumbuhan memasukkan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen melalui stomata dalam proses fotosintesis. Coba, bisakah kalian sebutkan organ apa saja yang berperan dalam pernapasan manusia? Oke, silakan dicatat ya. Sudahkah kalian mencatat jawabannya? Nanti kita bahas bersama. Selanjutnya yaitu bergerak. Pergerakan pada manusia dan hewan contohnya berjalan, terbang, berlari, dan berenang. Bisakah kalian menyebutkan gerakan lain? Pergerakan pada tumbuhan juga ada loh, seperti di gambar ini. Bisakah kalian menjelaskan gerakan-gerakan yang ada pada tumbuhan dan penyebabnya? Tulis jawaban kalian, kita akan jawab bersama ya. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu bereaksi terhadap rangsang. Kemampuan bereaksi terhadap rangsang disebut sebagai iritabilitas. Contohnya reaksi pada hewan. Nah, reaksi sakit ketika terluka, reaksi terkejut ketika mendengar sesuatu yang mengagetkan, dan sebagainya. Tumbuhan juga bereaksi terhadap rangsang loh. Kalian pasti tidak asing dengan tumbuhan ini. Ya, daun putri malu sebelum disentuh membuka. Setelah disentuh, ternyata dia menutup. Mekanisme apa ya yang terjadi pada tumbuhan ini sehingga bereaksi terhadap rangsangan berupa sentuhan? Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu memerlukan makanan. Manusia dan hewan sebagai konsumen dengan jenis makanannya dibedakan menjadi karnivora, herbivora, dan omnivora. Kita termasuk apa ya? Betul sekali, kita termasuk omnivora. Sedangkan tumbuhan sebagai produsen yang mampu memproduksi makanannya sendiri. Apa saja manfaat makanan bagi kelangsungan makhluk hidup? Apakah kalian tahu? Silakan catat. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Contohnya, pertumbuhan pada manusia. Perkembangan contohnya adalah metamorfosis pada kupu-kupu. Apakah kalian bisa membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan? Ya, tepat sekali. Pertumbuhan bisa dihitung, sedangkan perkembangan tidak bisa dihitung. Contohnya, pertumbuhan adalah tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Sedangkan perkembangan adalah berkembangnya fungsi tubuh kita. Bisa kalian bedakan kan? Oke. Kita cek contoh lain ya. Pertumbuhan pada tumbuhan dan perkembangan, yaitu metamorfosis pada katak. Coba, bisakah kalian sebutkan contoh lain pertumbuhan dan perkembangan? Ciri-ciri selanjutnya yaitu berkembang biak. Berkembang biak dengan dua cara, yaitu aseksual atau vegetatif, contohnya kalus dan tunas, dan seksual atau generatif, contohnya fertilisasi,
yaitu bertemunya sel sperma dan sel telur atau bertemunya benang sari dan putih. Seperti yang kita ketahui, aseksual atau vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses kawin. Sedangkan seksual adalah perkembangbiakan dengan melalui proses kawin. Ciri selanjutnya yaitu mampu beradaptasi. Contohnya adaptasi pada tumbuhan. Tumbuhan kaktus mempunyai batang penyimpan air dan selanjutnya tumbuhan teratai memiliki daun yang lebar. Keduanya beradaptasi terhadap lingkungannya, yaitu kaktus yang kekurangan air dan teratai yang berlebih air. Kaktus menyimpan air sebagai cadangan makanan, sedangkan teratai menguapkan air agar tidak berlebihan. Adaptasi pada hewan, contohnya kamuflase terhadap lingkungan seperti yang dilakukan oleh singa dan iguana. Kalian menyebutkan contoh lain adaptasi pada hewan dan tumbuhan. Selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa, ekskresi pada manusia dan hewan. Contohnya, organ pernapasan manusia dan organ pernapasan hewan. Yang keduanya mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida. Sedangkan ekskresi pada tumbuhan bisa berupa gutasi pada daun tumbuhan. Selanjutnya, silakan catat semua pertanyaan di kuis berikut. Kirim jawaban ke guru masing-masing ya, jangan lupa. Kesimpulan kita pada hari ini yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Antara lain, bernapas, bergerak, peka terhadap rangsang, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang biak, beradaptasi, dan mengeluarkan zat sisa. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.